nanti yang akan membantu soal mereka akan bergantian. Yang membantu soal itu 3 orang. Untuk IPA ya 1 spesialis IPA yang baca. Untuk matematika ya spesialis matematika yang baca. Untuk bahasa ya spesialis bahasa yang baca. Itu kalau SD bahasa Indonesia. Kalau SMP matematika IPA bahasa Inggris. Begitu. Jadi 3 orang itu representasi mapel ya diujikan. Sehingga ketika terjadi pertengkaran karena substansi jawaban yang mirip, tidak benar apa ya, dia memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan. Dan kami menganut demokrasi, keputusan juri tidak butuh. Jadi kalau kemudian ada keberatan dari pendamping, setelah kita uji ulang sama ya itu. Bagi kita ulang, karena juri juga manusia, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, Ibu Mira ini sekarang juga PLH, Kepala UPPD, SPDG, Parsat. Kemarin baru saya antar di sana. Mereka terima dengan adat sapi 1 ekor. Dalam adat timur saya juga bawa palasi ulang. Masih ada lagi. Maka saya dipanggil oleh kedua. Nah, nanti Ibu Mira ini juga membantu teman-teman untuk membaca. Ya puji Tuhan, dia independen karena dia tim juga tidak masuk, tidak ada kepimpinan dia di sini. Dan saya ragukan sebelah kanan saya. Tapi kan akan dikontrol oleh kita semua. Nah, begitu. Nah, Ibu Lena dan Pak Deni juga kali mereka siap Citra Bangsa 5 tim 1 pun sama begitu ya. Dan mereka ini pendeta, jadi beliau katakan bahwa tidak pada waktu itu. Waktumu bukan waktuku, keputusanmu bukan keputusanku, tidak adil dalam keputusan. Itu ayat yang memperkuat beliau, sehingga beliau fokus sama sekali. Ibu Lena dari Citra Bangsa, kalau Ibu Mira itu sebelumnya dari PTT 2. Nah, Ibu Lena dari Citra Bangsa, tempat ini juga sebelah. Kemudian akhir sekolah mereka membantu kami di sini dalam satu sumpah bahwa mau dipakai terus, tetap jaga jangan bocor. Sekali bocor, sekali itu. Kami pernah alami di sini. Ada satu dosen waktu pelatihan kelas komersialisasi penelitian tindakan kelas mencoba mau membantu Pak Kadis panggil situ, hentikan dia dan dia tidak terpakai sekali. Nah, itu yang saya selalu ingatkan mereka. Pilih kerja pajak atau kerja pendek. Tidak ada guna juga kita kasih tahu lebih juara. Tidak ada guna. Juara di atas kecurangan itu adalah dosa dan jemaah. Dan peluang masuk neraka tinggi sekali. Biarkan saja dia mau juara juga. Nilai moral itulah kemampuan kita. Maksudnya supaya benar-benar kita tahu kita punya kelemahan lalu ada perbaikan terus dulu. Coba lihat wajah baru ini. Wajah baru ini pelajar pengalaman kemarin. Kenapa? Dia siapa? Saya siapa? Jadi saya punya kebanggaan. Hanya selama saya bosan lihat Citra Bangsa, lihat harapan, lihat Santoyo. Sekarang sudah ada macam-macam. Nah, itu ada kemajuan. Kemarin Olimpiade Sains juga negeri sudah mulai. Ada satu negeri kita dia masuk semua, matematika juara 2, IPA dia juara 3, IPS dia juara 4. Nah, itu sudah ada kemajuan dari negeri. Karena memang kita sudah tawarkan. Bapak Ibu yang hadir ini prioritas bantuan dan spesifiknya 2025. Ya, dan tadi ini juga sebenarnya Pak Apolus. Oh Pak, saya juara 1. Tapi Pak di situ apa? Laptop, perpustakaan, ruang guru, mau peralatan tidak. Tapi itu dari 63 M itu kita P1 Pak, harus sisa kita rawat ke orang kemana. Cara kami mendistribusi juga berbasis kita. Orang rajin dihargai, orang malas sungguh aja disebut. Sebut hewan kita harus terinspirasi sebut bagaimana itu. Nah, begitu Bapak Ibu dari Bapak Ibu hanya ini peluang untuk bantuan. Jadi nanti kita akan prioritaskan kalau ke Ibu Mari punya juara. Ibu jangan tahu waktu pasti blok sekali salurannya bagus bisa ada tangga untuk Ibu dompet ini apa dan ketinggian baru lihat sini. Tidak tahu kenapa itu langsung saja tahu berapa paling itu antara juta tambah tangga itu berapa belum seberapa dengan 3 M begitu toh kita kan tahu kan sudah lakukan sampai yang 3 500 juta di tahun mulai bulan April jaga Don Bosco 400 juta bulan April mulai Viola punya 1 M mulai karena M buang bedanya harus diaturkan jadi saya tidak perlu ngomong kami ngomong dan lakukan
bukan janji. Kemarin mau juara saya tidak ada di DPA, setiap kontak itu, tolong berikan tak hadiah. Jauh, kita minta jawabannya, yang kita dari ladang kita, ini masuk di sini harus berkontribusi. Usia sosial hadiah ibu kumpul aja. Mari Pak, kami masih omong-omong dulu. Ini dari Pura satu sudah? Pura memang? Iya. Satu tim kepala dua. Saya rugi dong. Satu mana? Tidak apa-apa, jangan. Kalau orang timur langsung pindah itu. Bapak Ibu mau tahu? Di Dian Harapan Pak Kadis pernah cerita tentang Ibu. SD mana? Oh ya. Ini apa mampir bahasa Indonesia. Kemudian Ibu apa? Ibu siapa ini? Bang ini nanti IPA. Kemudian atau kita bahasa Indonesia dulu Pak. Biar sampai nanti di bahasa Indonesia. Jadi matematika, ahli matematika. Ayo. Jadi nanti di babak kita kan masuk besok ini adalah babak sini inisial selesai dan 300 lebih menghasilkan 25 untuk masuk sini. Semi itu menghasilkan 6 langsung final karena hadiah yang kami berikan sampai harapan 3. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Dari putaran 1 ambil 1 juara, putaran 2 1 juara, putaran 3 4 sampai 6. Jadi setiap putaran diambil 1 juara karena sistem hukum. 2 dan 3 ucapan terima kasih pulang dari istirahat menunggu momen lomba berikut. Masih ada. Nah kita mulai Bapak Ibu. Ini apa ya? Sudah lengkap. Kita mulai. Pertama, jadi begini, yang kami buat ini masih draft. Jadi saya baca, oke, sah, jangan terus. Terkait peserta. A. Peserta lomba adalah siswa SD MI kelas 4 atau 5 yang telah mengikuti seleksi tahap awal dan berada dalam peringkat 24 besar. Ini 25 besar karena nilai 1. Setuju ini? Setuju. Ada yang kemarin kita ikut posisi ikut lagi. Ada yang punya kelas 6. Nanti kita buat loh. Ada. Ibu punya kelas 6. Iya. Jadi gimana dengan ini mungkin? Kalau kita ini soal kelas 1 kelas 5. Kalau dia kelas 6, kemarin itu dia harus. Tapi surat awal kita kan kelas 8. Nah ini yang perlu kita diskusi Bapak Ibu di sini karena saya tidak mau kemudian ketahuan oleh nanti kan ketahuan. Baru masuk juara lagi kan ramai. Dan terhadap ini kita bagaimana ya? Nah, ya ini kan putusan buruk. Makanya saya bilang ini langsung kalau terhadap ini 2 opsi. Opsi pertama ganti yang kelas 6. Opsi yang kedua ini karena logikanya karena dia kelas 6 mau kelas 4 ini nggak sampai yang kita masuk di sini. Ini kan logika kasar ya. Tapi saya tidak mau begitu karena isu bukan isu. Jadi pilihannya adalah berapa orang kelas 6? Tidak, yang juara ini ada kelas 6 tidak? Berapa orang kelas 6? Nah itu 2 harus keluar, ibu pilih tidak ikut atau 2 itu dikasih keluar diganti kelas 4 atau 5. Tapi ibu untung seorang pas kita yang hebat kalau antar dia total Nah sekarang ini diskusi ini terutama ada kasus ini dan 2 orang itu dengan peserta kelas 5 atau 4 yang ikut kemana? Oke? Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Ini SD mana ya? WTT 1 ya? Oke. Jadi sepakat peserta lomba adalah siswa SDMI kelas 4 atau 5 yang telah mengikuti seleksi tahap awal dan berada dalam peringkat 24 besar. Dan dapat kasus disesuaikan dengan bukti ini. Oke, sah? Oke, berikut. Jumlah peserta tiap tim atau regu adalah 3 orang dengan komposisi 1 orang bertindak sebagai juru bicara dan 2 orang sebagai pendamping dalam tim atau regu. Jadi komposisinya nanti yang di tengah itu jubirnya, kiri kanan pendamping. Oke, sepakat? Berikut. Jika dalam keadaan tertentu salah satu tim atau regu salah satu pesertanya berhalangan, maka peserta tersebut tidak dapat diganti oleh peserta lain, namun tim atau regu tersebut diperbolehkan untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Bisa pas mobil sakit atau apa, lalu hanya 2 saja, tidak boleh diganti dengan salah satu
Ya toh? Lalu tetap jalan dengan 2 orang. Lalu lanjutan kalimatnya, apabila salah satu tim atau regu lebih dari 1 orang pesertanya berhalangan, maka tim tersebut dinyatakan gugur. Jadi bisa wajar, ini bukan tim, ini individu. Jadi tim lawan individu serta dia akan untuk masuk tim dia sendiri. Akan itu muncul begitu. Jadi sepakat lebih 1 berhalangan, dinyatakan gugur. Salah satu segera ganti tapi harus dari kelas 4 atau 5. Oke, sepakat ini ya? Oke, itu. Sistem perlombaan. Ini terkait peserta sudah. Sistem perlombaan. Tahap semifinal ini akan berlangsung dalam 6 putaran. Tiap putaran terdiri atas 4 tim atau regu. Ya. Kecuali putaran 6 akan diikuti oleh 5 tim atau regu karena tim yang masuk semifinal adalah sebanyak 25 tim. Jadi kemarin mau ambil 24, tapi posisi 24 itu nilai sama antara negeri Naipoten dengan mana ya? PTT Sambung. Ya, maka kalau mau adil dua harus keluar, tapi nanti 23 kau masuk juga harus dua karena nilai sama. Memang ada di situ satu waktu kan, dari jika nilai sama dia ada waktu. Tapi saya pikir-pikir kemarin waktu kan di bawah, dia ada di sini ya biar masuk semua. Jadi ini 2 ya, masuk yang sepakat. Ini tidak perlu diganggu karena kita lihat dari nilai saja. Biarkan anak-anak itu. Ini latihan soal 2 soal 3. Oke, sepakat ini ya. Penentuan posisi tim atau regu dalam putaran dilakukan dengan cara undian. Jadi nanti besok kami siapkan kotak undian. Saya tulis itu P1 regu A, itu artinya putaran 1 regu A, putaran 1 regu B, putaran 1 regu C, putaran 1 regu D. Habis itu P2 regu A, putaran 2 regu A sampai P6 regu E. Jadi itu kita lipat taruh undian. Kedua misalnya ini ibu Naipoten P1 titik A, berarti dia masuk putaran 1 regu A. Jadi dilakukan. Jadi harus pembukaan, para pendamping dipersilakan mengambil undian untuk tahu posisi dan lawan. Dan undian ini akan menunjukkan kita putaran mana dan kita punya lawan siapa. Nanti begitu. Jadi putaran dan posisi putaran, regu dan lawan dilakukan melalui undian. Sepakat? Atau tunjuk-tunjuk nah? Saya lihat yang hebat kasih undian kok, atau hebat kasih kumpul semua supaya sebentar kalau suka kasih out baru yang ini nanti yang rumah. Jadi keadilan ya, bisa terjadi hasil undian 2 tim lawan sendiri. Pernah terjadi? Dua-dua lulus bisa tim A lawan tim B dalam 1 putaran. Bunuh diri namanya. Ya, otomatis satu harus mati. Nah makanya berdoa baru undian. Supaya lewat jadi bapak saluran berkat di sana. Bisa menjadi ancaman. Terutama berarti ya, Arnoldus dengan Canosa. Itu bisa terjadi dalam 1 putaran sesama berlawan. Itu pernah terjadi. Kalau kemudian tidak menutup kemungkinan. Tapi kita sepakat mau berlawanan tetap jalan. Karena kemarin kita itu datang minta Pak bagaimana biar ini bisa terjadi citra bangsa itu dulu. Nah, Don Bosco dan Santoyo. Dia kan datang lobby, Pak, sorry, ini harus sepakat di sini. Oke, tinggal kita baca bagaimana keputusan sudah ini. Kita konsisten terhadap komitmen yuridis. Ini yuridisnya, hukumnya. Jadi bagaimana? Hasil undian tidak diganggu bukan? Sepakat? Oke, selesai. Sah. Berikut. Sistem perlombaan adalah sistem gugur. Di tiap putaran dalam babak semifinal akan diambil 1 tim atau regu, yaitu yang memperoleh skor tertinggi untuk melanjutkan ke babak final. Jadi misalnya putaran 1 regu A, B, C, D, yang nilai tertinggi itu yang mewakili putaran itu lanjut ke final. Yang 2 ke bawah dia istirahat, bisa 2 pilihan mau nonton atau pulang terserah. Begitu ya. Jadi sepakat ini? Oke. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam putaran itu nilai sama? Ya itu sudah ditambahkan pertanyaan. Pertanyaan 1.
Itu sama-sama tidak jawab, goyang semua. Tambah lagi satu. Sama-sama jawab salah, tambah lagi satu. Maka ada cadangan soal. Lagi. Oke, berikut. Pada babak final, penentuan pemenang didasarkan pada perolehan skor tertinggi, yaitu diurutkan dari skor tertinggi menuju skor terendah. Jika pada posisi tertentu terdapat tim atau regu yang memperoleh skor sama, maka penentuan pemenang dilakukan dan memberikan tambahan satu soal pada tim atau regu yang memiliki skor sama. Kita bisa jelaskan ya. Yes. Jadi kalau misalnya biasanya di final itu nanti itu hebat semua ya. Kan ini dia sudah lewati 32 putaran toh. Semi penyisihan, semi masuk itu sudah terseleksi, maka bisa beda-beda tipis dan sering berakhir dengan nilai sama. Nah ini kita atur memang supaya saat sama jangan mulai mau bagaimana. Sudah diatur tanpa tertib, jika sama tambah soal. Tapi soalnya sifatnya rebutan, bukan soalnya ini wajib satu tidak dalam rebutan. Jadi bunyi habis langsung siapa yang ini jawab salah ini. Nah kalau dia sulit ya dia turun kembali selesai. Berarti di situ pergumulan besar di situ. Oke, ini sisanya atau diskusi terkait ini. Oke, sah. Berikut materi lomba. Mata pelajaran dilombakan adalah matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Makanya namanya cara sederhana IPA bahasa. Materi soal diambil dari 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia kelas 4 dan kelas 5 secara proporsional. Khusus untuk kelas 5, materi soal hanya diambil dari semester 1. Karena pertimbangan sekarang baru semester ganjil kelas 5. Mau ambil genap, siswa belum memperoleh. Makanya tadi menguntungkan kelas 6. Kalau soal di semester 6 mereka ikutan karena masih ingat yang susah adalah kelas 4 dan 5 karena belum dapat materi. Dan di sini ya kita atur. Yang berikut, tiap tim atau regu akan mendapatkan 6 soal wajib. Jadi ada soal wajib, ada soal rebutan. Akan mendapatkan 6 soal wajib terdiri dari 2 soal dari mata pelajaran IPA, 2 soal dari mata pelajaran bahasa Indonesia, dan 2 soal dari mata pelajaran matematika. Kita susunan soalnya itu apa ya? Ini IPA, baru bahasa Indonesia, baru matematika. Oke, pada akhir tiap putaran terdapat 1 paket soal yang terdiri dari 6 butir soal yang akan diperebutkan oleh masing-masing tim atau regu dalam putaran tersebut. Jadi misalnya kita 4 tim ini regu A, B, C, dan D putaran 1. Nanti setiap regu dapat soal wajib 6 soal. Itu wajib untuk dia punya soal, miliki 6 soal yang sama. Terus selesai satu regu D, habis soal wajib, 6 soal untuk 4 peribut lagi. Nanti dia atur di bawah. Itu susunannya begitu, sehingga mendapat soal sama. Kemarin teman-teman kami paparkan sehingga antar regu itu tidak diuntungkan karena faktor soal. Jadi sama, berasal dari materi yang sama dalam indeks sedang, mudah, sedang adalah sukar yang sama. Jadi bisa nomor 1 regu A, B, sampai seterusnya itu harus kalau mudah-mudah semua, materi yang sama semua. Ya toh? Hanya konstruksi soal yang berbeda. Sehingga faktor yang membedakan adalah faktor kemampuan masing-masing, bukan faktor soalnya. Ya toh? Ini untuk kami pertimbangkan, makanya teman-teman menyusun harus dipresentasikan kami pakai semua baru mulai dipakai semua. Udah lengkap, kalau ada mobil bisa diterima. Oke, selesai. Kita masuk ketentuan menjawab soal dan hukuman atas jawaban yang salah. Nah ini dengarkan baik-baik ya. Kita mulai untuk soal wajib. Soal wajib ya, ada soal wajib, soal rebutan. Rebutan ini tuh akan rebutan pada soal wajib yang tidak dijawab oleh regu wajib jawab, dan rebutan di akhir putaran. Nah soal wajib. Pada soal wajib untuk masing-masing tim atau regu, jawaban disampaikan melalui juru bicara. Jadi juri itu duduk di tengah. Ini kalau jelaskan anak-anak ya. Soal wajib, walaupun pendamping kiri atau kanan yang tahu, bisikan ke juri yang menjawab. Ini khusus soal wajib. Jawaban yang salah dan masih ada waktu,
juri akan mempersilahkan tim atau regu wajib jawab untuk memperbaiki atau menyempurnakan jawabannya. Misalnya jawabannya, jadi begini, kasih tahu anak-anak, waktu mulai menjawab itu adalah saat juri mengatakan silahkan. Kata silahkan ini akan berjalan bersamaan dengan waktu. Jadi bisa Ibu Marlin silahkan regu langsung pemegang waktu tenis. Jadi terhitung, kalau IPA bahasa 30 detik. 30 detik dia tidak bunyi, selesai waktu dilemparkan, diperbutkan oleh Rikulan. Itu teknisnya begitu Pak Ibu. Nah, jadi ingatkan anak-anak, kalau soal wajib tidak boleh tekan rel, kan itu otomatis dia menjawab, tetapi juri yang menjawab. Jadi misalnya saya bilang berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup kecuali. Nah, saya silahkan ya toh langsung regu wajib itu menjawab oleh juri yang menjawab. Khusus soal wajib ya. Kalau rebutan siapa saja boleh menjawab. Begitu. Oke, sah ini. Jawaban yang salah dan masih ada waktu, juri akan mempersilahkan. Jadi kalau misalnya dia waktu 30 detik untuk jawab, ini soal wajib ya. Dia jawab salah, tapi waktu masih ada, nanti juri persilahkan, masih ada waktu. Dia jawab lagi salah, tidak ada perbaikan, hanya satu kali saja. Perbaikan hanya satu kali. Kalau misalnya dia jawab lagi salah, masih ada waktu, tetap juri akan menyatakan silahkan regu yang lain. Nah, regu yang lain ini diperebutkan. Begitu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu memilih, misalnya ini regu A Ibu Marlin, saya regu B. Ini soal wajib Ibu Marlin. Lalu Ibu Marlin jawab salah, dipersilahkan karena masih ada waktu. Dia jawab lagi salah. Apakah saya yang regu B langsung berhak menjawab atau diperebutkan? Berbeda, ya, itu supaya adil. Sebab bisa terjadi nanti datang di regu B ini, dia masih utak-atik apalagi kalau matematika, dia jawab lagi sudah bukan. Yang menguntungkan ada regu selanjutnya karena ada waktu dan dia sudah bisa dapat bayangan ini salah. Biar perebutkan supaya setara sama-sama. Begitu ya. Ini selalu kita pertimbangkan asas keadilan antar tim. Yang jawab, kalau perebutan, yang jawab itu tidak perlu juri. Soalnya sifatnya diperebutkan ya. Karena nanti tidak tahu dong tiga ini siapa yang tahu. Jadi, tapi yang untuk soal selanjutnya itu diperebutkan itu harus melalui B. Jadi siapa yang B-nya yang duluan? Maka B ini di step otomat paralel. Selisih detik saja yang lain tidak akan nyala. Selisih waktu. Ya, otomatis tinggal saja pendamping pantu lihat. Ada kalanya kita hampir berpukul soal B. Nah, begitu jadi lihat baik-baik dan sampai nyala di sana tunjuk yang di sini. Ini kan ada tim juri itu selalu main agak politik di situ. Begitu ya. Oke, itu ya. Dari itu sudah sepakat ya di periode ini. Perbaikan jawaban hanya dilakukan sekali dan jika jawaban masih salah, maka akan dilanjutkan ke tim atau regu lain dengan cara diperebutkan. Setuju ya? Oke. Jawaban benar sempurna diberikan skor 100, ini intervalnya 0 ke 100 ya. Dan jawaban yang belum lengkap diberikan skor sesuai prosentasi bobot kebenaran. Ini kata kuncinya prosentasi bobot kebenaran. Misalnya, sebutkan 2 ciri makhluk hidup. Dia sebut 1 benar, berarti prosentasi benarnya berapa persen? 50. Dia mendapat 50 dari 100, berarti dia dapat 50. Lemparan untuk perebutkan, itu bisa regu berikutnya regu tapi dia jawab benar, yang salah tadi, dia dapat 50. Prosentasi. Prosentasi kalau 70%, misalnya sebutkan 3 ciri makhluk hidup. Dia sebut 2 benar, berarti 75% dong. Maka dia dapat 75. Yang jawab tambah 1 itu dapat 25. Jelas ya? Nah, makanya bahasanya adalah diberikan skor sesuai prosentase bobot kebenaran. Ini untuk soal wajib bro. Ini untuk soal wajib. Nanti rebutan lain. Sedangkan jawaban yang sama sekali salah diberikan 0. Wajib tidak ada hukuman. Maka jawab saja di situ, tidak dihukum. Tapi kalau rebutan pikir-pikir, salah nih. Begitu. Nah berikut ini kita omong masih soal wajib. Oke, sekarang soal rebutan. Untuk soal rebutan, baik soal rebutan akhir masing-masing putaran, kan habis putaran 1 ditutup dengan 1 paket soal rebutan.
untuk soal rebutan, baik soal rebutan akhir masing-masing putaran maupun soal yang direbut karena tidak dijawab oleh tim. Jadi rebutan ini ada dua, Bapak. Rebutan akhir putaran satu paket dan rebutan di saat soal wajib oleh regu wajib jawab tidak menjawab. Itu diperebutkan, toh? Nah, itu juga berlaku ketentuan hukuman yang sama. Jadi begini, maupun soal yang direbut karena tidak dijawab oleh tim atau regu wajib jawab, jawaban dapat disampaikan oleh masing-masing anggota tim tanpa melalui juru bicara. Jadi berlaku untuk soal rebutan, baik rebutan akhir putaran maupun rebutan atas soal wajib yang tidak. Siapa saja anggota regu boleh menjawab, tidak perlu harus melalui juru bicara. Sepakat ya? Oke, sekarang skor ya, ini dengar baik-baik. Skor terhadap jawaban atas soal rebutan akhir masing-masing putaran maupun soal yang direbut karena tidak dijawab oleh tim wajib jawab adalah sebagai berikut. Jawaban benar 100. Jawaban yang benar minimal 50% ya. Dia pembenarnya minimal bisa sebutkan 2, dia sebut 1 benar. Ya toh? Itu 0, tidak ada hukuman. Tapi jawaban yang bobot kebenaran di bawah 50, ya toh? Misalnya tadi dia sebut 1 dari 2 tapi tidak sempurna juga, dan situ ya, berarti di bawah 50 benar. Itu diberi skor min 50. Sepakat bobot hukuman bagaimana Bapak Ibu? Min 50 atau min 25 atau bagaimana kita diskusi? Pak, ya silakan. kalau yang tadi yang soal yang diperebutkan itu dari soal wajib, ya, itu juga berlaku yang sama. Berlaku sama. Karena berebut supaya orang jangan sebarang tekan bel. Bahwa bel itu berbunyi ada resiko, resiko berkat, resiko kutub. Berkat dia dapat tambahan lagi, kutubnya ya ini. Ini harus cepat-cepat kan? Cepat-cepat orang istilah ini, cepat tapi tepat. Jangan cepat sembrono. Omong-omong salah. Bagi dia. Jadi gimana? Rebutan atas wajib tetap hukuman sama. Kan rebutan hanya posisinya berasal dari soal wajib dan rebutan wajib putaran. Sama, tetap harus mekanisme diperebutkan sehingga di sini regu yang siap-siap rebut harus berhati-hati. Dan seminya ada di sini. Jadi sepakatnya jawaban yang bobot kebenaran di bawah 50. Jadi ini hati-hati ya. Misalnya sebutkan 3, dia sebut 1, bisa diberi hukuman tidak? Diberi karena bobot kebenaran di bawah 50. Diberi, jadi jangan sampai mulai pendamping protes kami di sana. Dengar, maka saya berkata jawaban yang bobot kebenaran di bawah 50% tetap min 50. 50% artinya dari 0 sampai 49 di bawah. Kalau kata sama dengan atau di bawah berarti 50% itu kena. Tapi kalau di bawah berarti 1 digit di bawah 50. Begitu Bapak Ibu ya? Sepakat ini? Ya, betul. Karena ini jasa pertengkaran ramai di sini. Sehingga pasal 2 menjadi juru selamat untuk kita semua. Oke, waktu untuk menjawab masing-masing soal. Lamanya waktu untuk menjawab masing-masing soal diatur sebagai berikut. Ini maksudnya sejak soal harus dibacakan dipersilakan. Matematika 1 menit. Ya Bapak Ibu, saat misalnya Ibu Marlin baca soal, pemegang waktu akan dia siap-siap. Ibu Marlin bilang silakan langsung, kan kita sustain dari 60 detik tur. Dan dia akan berjalan, pas habis waktu akan berbunyi selesai. Matematika 1 menit cukup tidak? Untuk anak-anak mencatat matematika dan IPA yang fisika. Soal fisika. Berarti itu 3 ini kita atur, tapi memang ya, tapi ada gambar yang diamati dan tetap juga 1 menit karena kita menganut prinsip soal ya toh, berbasis literasi. Jadi ada badan, ada gambar yang dia harus mengatur memperhatikan gambar lalu menjawab. Itu waktunya untuk
1 menit bagi jawab silakan. Bagaimana kalau berdasarkan kita kembali soal Ya, silakan. Jadi tentukan waktu bisa 60 detik sampai 90 detik berdasarkan tingkat kesebaran soal. Ya, maka matematika IPA fisika itu ya sih. Karena kalau biologi ini ciri tumbuhan ini langsung pikir langsung jawab. Karena kali kita bosan menunggu karena memang anak tidak tahu dia diam-diam dan kami solusi di sini baru dikasih bangun. Nah, ini kan cepat tapi jadi anak-anak yang masuk di situ anak-anak yang dilatih berpikir cepat tetapi tepat. Jadi jangan lompat tetapi sama dengan keadaan ujian semester biasa. Dari 1 menit ya. Kami pernah coba, Bu. Atau mau 90 menit khusus matematika fisika. 90 menit itu apa satu? 90 detik ya? Ya. Oke. Itu IPA di apa IPA fisika dan matematika. Oke, supaya nanti diberikan waktu atau menang. Nah, biologi dan bahasa Indonesia 30 detik. Ini maksudnya begini. Saat Yuri persilahkan, dia berpikir, waktu berpikir untuk memulai jawab itu adalah 30 detik. Lewat masuk 31 detik ke 31 itu sudah dilempar. Kira-kira 30 detik, bisa satu paragraf dibacakan oleh Yuri kan. Ini bacaannya nanti ditayang. Perhatikan kutipan paragraf berikut ini, jangan ide pokok pada paragraf tersebut supaya dia buka mulut sudah di 30 detik dan 31 belum buka mulut dianggap tidak tahu lempar. Waktu berpikirlah begitu untuk menjawab. Nah, tapi kalau dia jawab masih bercerita dan emosi silakan sedikit saja tidak dibatasi. Oke ya sepakat. B. Jika waktu diberikan kepada tim atau regu wajib jawab selesai, maka soal akan dilanjutkan ke tim atau regu lain dengan cara diperebutkan. Ini sudah oke. Pada soal rebutan, baik soal rebutan akhir masing-masing putaran maupun soal yang direbutkan dan tidak dijawab oleh tim atau regu wajib jawab, dilakukan dengan cara menekan tombol bel terlebih dahulu. Jadi harus tekan, sudah siapkan. Nanti kan saat mau memulai kita akan latih mereka terkait itu. Kemudian, tim atau regu yang berhak menjawab adalah tim atau regu yang belnya lebih dahulu menyala. Jadi pendamping dulu lihat bel ya. Kalau memang kami lalai salah menunjuk, yang seharusnya regu A kami tunjuk B, tapi ini barang dia akan satu menyala selisih tidak sampai detik saja, yang lain mau berdiri baru tekan juga tidak bisa nyala. Ada yang sampai terlalu semangat hampir rusak, bukan dia tekan dan dipukul. Oke ya. Nah, khusus soal rebutan Bapak Ibu, ini saya tegaskan supaya saya kanan. Jawaban yang dinilai adalah jawaban yang pertama kali diputar. Dan misalnya matematika, dia jawab pertama 1, 2. Yang benar 2, yang dinilai 1. Jadi jangan sebarang buka mulut. Nah, itu rebutan. Kalau wajib ya bisa dia perbaiki. 1. Oh sorry, silakan perbaiki. 2. Nah itu boleh. Itu wajib. Soal rebutan bukan teka-teki kau mulai terka-terka. Bunyi langsung ucap 1 itu dinilai. Dia perbaiki, perbaikan atas jawaban tidak dinilai. Jelas ya, sampaikan anak-anak supaya rebutan juga hati-hati tekan yakini. Kan anak-anak hampir memukul. Ini tadi cuma udah lupi. Karena itu resiko ada pemotongan nilai. Begitu. Jika tim atau regu yang telah menekan bel dan dipersilahkan oleh juri untuk menjawab, tetapi tim tersebut tidak menjawab, maka soal tersebut tidak diperebutkan lagi. Tidak menjawab, maka soal tersebut tidak diperebutkan lagi. Dan kepada tim atau regu yang tidak menjawab diberi nilai minimum 50. Bisa begini ya? Anak-anak yang dia tidak tahu dia bel untuk rebut sama, supaya lain jangan ini. Dan ini merugikan orang lain kan? Bel habis dia diam-diam, mana lu bel sudah? Lu diam-diam tetap 50. Jadi kasih tahu mereka. Ini kan politik juga, dia kan cuma merasa kalah toh. Kan bisa terjadi, misalnya Arnoldus 2 tim masuk. Dia pakai 1 untuk menghancurkan lagi. Bel sudah. Lu bel karena harus nilai ini supaya lo jangan
nilai di bawah, tapi masih ada 6 soal. Kalau mereka bisa berdua jawab akan lebih. Nah itu dia punya tim harus disuruh TK, harus TK, TK harus dia. Nah biar dia sampai dia min habis, tapi orang sudah naik karena ada nilai, dia tetap menang. Nah ini teknis. Tapi saya mengatur sini supaya dia sebaran TK. Lu TK min 50. Begitu ya. Tapi kalau sudah di S3 soal main TK bikin suka tahuan kita kasih keluar. Oke, sepakat ini dia bayar habis dipersilahkan, tidak buka mulut tetap min 50 berlaku. Karena itu menghambat hak orang. Ya, sekarang tentang pendamping. Tiap tim atau ibu wajib didampingi oleh satu pendamping. Tiap tim wajib. Bisa harus 2 pendamping karena timnya ada 2. Silakan Pak. Pendamping tim A, pendamping tim B. Apa itu? Serosa juga pendamping tim A, pendamping B, supaya kita mereka kepala sekolah. Berarti saya siapkan untuk tim itu Bapak berapa? 3 kali 5. 2 kali 5. 10. Itu Bapak Ibu. Berikut pendamping adalah guru pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan surat resmi dari kepala sekolah sebagai pendamping. Jadi kalau pendamping itu Pak Kepala buat surat tugas menugaskan pendamping ini. Nanti itu harus dimasukkan. Dia datang tidak mau persilahkan ini pendamping dia. Ya tahu. Pendamping memiliki hak untuk mengajukan keberatan, usul, saran jika terdapat keputusan dari juri yang dianggap merugikan tim atau ibunya. Ini demokrasi yang sih. Tapi kalau merasa jawabannya anak jawab benar tapi oleh juri diberi skor yang tidak sesuai, protes boleh, kita hentikan tahan selesaikan itu. Bagaimana Pak protes tidak ada titik temu, panitia punya hak, kita tidak mau ke Mahkamah Konstitusi. Begitulah. Oke. Pakaian peserta lomba wajib menggunakan pakaian seragam, yaitu seragam nasional atau seragam yayasan. Sepakat ya? Yang yayasan silakan ciri khas yayasan, yang nasional silakan. Tapi harus seragam, jangan satu nasional yang 2 yayasan. Kalau pendampingnya juga pakai adat. Peserta lomba yang tidak menjelaskan ketentuan ini akan didiskualifikasi. Kalau dia datang pakai celana panjang tidak seragam dengan teman yang lain, kita kasih pulang dia. Nah makanya disampaikan anak-anak SD itu seragam nasional atau seragam yayasan. Pilihan itu, baik seragamnya. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba. Waktu. Lomba cerdas pipa bahasa babak semifinal akan berlangsung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 8.00 WIB. Peserta lomba yang berturut-turut 3 kali dipersilahkan oleh panitia atau juri untuk mengambil tempat dan tidak ada dinyatakan gugur. Nanti juri akan ngatur, kami panggil ritual, silakan kasih jeda 2 menit, panggil lagi, belum muncul, jeda 2 panggil belum muncul. Ya, sekalipun kepala sekolah pendamping ada tetap bis. Kalau kepala dan pendamping mau ganti silakan dulu di sini kita lomba. Begitu sepakat ya? Ya, maka tertib di sini. Tertib di sini. Untuk hari Senin datang semua karena kita tidak tahu siapa lomba. Hasil undian baru mulai nanti atur waktu, mulai keluar istirahat, taksir, pasti kita kasih tinggal orang berpan. Tempatnya di hotelnya Was. Saya kira ini beberapa mungkin hal-hal lain yang belum bisa ditambahkan. Kasih tahu ingatkan kepada anak kita kalau menjawab apalagi soal yang membutuhkan kesatuan tetap dijawab dengan satuan saja. Karena kalau tanpa satuan tetap kita nilai setengah, ya tidak lengkap. Jadi contohnya kayak soalnya hanya ini panjang sisi ini, berarti harus dijawab dengan satuan sentimeter. Tapi kalau ditanya berapa sentimeter ya perlu dijawab angka saja. Tapi sebaiknya jawab saja dengan satuan. Karena untuk matematika itu kan kadang-kadang krusial, bukan anak sebaiknya kasih ingat bahwa setiap kali jawab untuk matematika pakai dengan satuan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada dari peserta silakan pendamping. Ada hal yang mau disampaikan sebelum kita pulang.
supaya clear memang tugas Bapak Ibu pulang ini langsung pesertanya diundang untuk di briefing memang ya. Lalu hari Senin kan masih masa libur, tapi di surat kita yang lomba tetap jalan ya. Anak-anak mau dijemput di sekolah atau bagaimana, tolong diatur supaya kemudian jangan sekolahnya dirugikan karena anak tidak datang terlambat ya. Sekali lagi, semua yang telah kita sepakati dalam bentuk tata tertib ini bersifat mengikat kita semua dan menjadi pedoman atau koridor di dalam pelaksanaan lomba ini. Karena itu setiap yang mengikuti itu tunduk dan taat pada ini sebagai keputusan tertinggi dalam forum ini yang kita sudah bahas bersama. Jadi kita doakan ini berjalan secara lancar, komitmen yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota. Kita bersyukur asesmen nasional 2023 Bapak Ibu untuk jenjang SMP dari 22 kabupaten kota di NTT Kota Kuto peringkat 1 literasi numerasi. Itu hal yang kita masih kalah di SD, masih dalam posisi peringkat 3. Kita kalah dari Nyada dan AGT. Tapi saya yakin 2024 semua akan keluar dan juara 1. Ya, saya yakin karena tahun lalu saya hanya pakai 3 kegiatan mengantarkan SMP. Ini tahun Bapak Ibu lihat siklusnya, Olimpiade saya sudah selesai. Habis ini debat, ya dapat cerdas cermat ini. Habis ini di lomba karya tulis untuk literasinya bagi siswa SD, debat bahasa Inggris untuk siswa SMP. Selesai itu masuk di bulan Juli kompetisi literasi numerasi antar pelajar. Ya, itu juga bergengsi. Satu jenis lomba yang mungkin tidak ada di Indonesia dia buat di kota-kota. Saya beri nama kompetisi literasi numerasi antar pelajar. Soal literasi, soal numerasi sebagai bentuk persiapan siswa kelas 4 sekarang menuju asesmen nasional nanti mereka di bulan Oktober. Lalu setelah kompetisi literasi numerasi, saya akhiri dengan satu kegiatan namanya pra asesmen. Itu di bulan September. Pemanasan terakhir masuk di asesmen. Jadi secara berjenjang saya desain di sini dia keluar dari satu tryout masuk di tryout berikutnya pemanasan terus. Puncak pemanasannya adalah pra asesmen nasional. Yang jeda waktu antara asesmen hanya 3 minggu. Dengan maksud mereka masih panas-panas lanjut lagi ke makanya kemarin saya tidak batasi tim karena apa? Mau kasih 10 silakan. Makanya Ardonus kasih 5. Walaupun terlambat saya sempat menolak beliau, hari ini di forum ini kita curhatan dari hati ke hati. Dalam budaya orang timur bilang lagi, ya toh, itu dari hati ke hati untuk saling memaafkan, ya toh, saudara-saudara kita yang mau bulan Ramadan ya kita manfaatkan untuk dari hati ke hati. Tetapi itu tantangan awal sebagai keberhasilan. Hari ini Bapak duduk di sini. Ya, 2 tim masuk 1 kali, juara 1 dan juara 15. Ya. Ya, kita doakan Pak Kani selalu mengatakan kalau Bapak punya 2 tim itu masuk enam besar kemarin di Albertati, Pak Kani langsung bagi ke sana kasih hadiah untuk tambahan di luar hadiah itu. Nah, kalau Bapak boleh masuk silakan Bapak. Mau pagar Jerman itu mau ke mana boleh silakan. Yang penting jangan minta hotis ke sana. Nah, itu saja Bapak. Kita siapkan. Ya, ini bentuk menghargai anak-anak yang akan menggantikan masa depan bangsa ini. Makanya kami berbesar hadiah juga bukan hadiah. Nanti kalau Bapak juara, pengawas pembina juga dapat hadiah khusus, kepala sekolah juga dapat hadiah khusus di luar dengan pendamping di luar siswa yang dapat. Ya, kita sudah gantikan itu. Karena apa? Proses menuju itu pengorbanan tenaga waktu. Saya selalu berkata kalian doakan saya untuk umur panjang. Itu saja. Itu Bapak Ibu. Ini 300 tim lebih Bapak Ibu. Kita ambil cuma 25. Kalau kita buka lagi mau 10 tim silahkan. Karena kita intinya siswa berkesempatan ikut semua. Makanya ambil itu nanti orang-orang itu saja yang lain nanti ditarik ikut asesmen terus yang kita lombakan siapa yang tidak ditarik. Kan ini di kota sudah dapat kita tidak tahu siapa yang mau ditarik. Maka siapkan semua. Berbahagialah yang kita siapkan masuk. Bersyukur. Tapi kalau yang bisa saya menambahkan hanya mengingatkan Bapak Ibu tadi kan diberikan kesempatan bila ada kesalahan Bapak Ibu boleh instruksi kritik dan sebagainya. Tapi hanya saya mengingatkan dalam penyampaian bahasanya tolong kita bahasanya yang edukasi karena kita ada di hadapan peserta didik dan orang tua. Jadi jangan sampai kita kayak minta maaf bahasa-bahasa yang kasar yang terlalu menjudgment, tolong pakai bahasa yang edukasi ya. Karena kita antar guru
kita saling menghargai. Siapa lagi kita bukan menghargai diri kita sendiri. Gitu aja. Ya, jiwa sportivitas harus ada. Berbeda untuk bersatu dan hormat menerima hasil. Itulah demokrasi sesungguhnya. Ya, begitu. Jadi terima kasih, nanti baru nonton itu saat kami masuk akan disiarkan secara langsung. Panitia, kalau pendamping silakan pakaian yayasan kalau ada, tapi kalau yang ASN kan hari Senin pakai sesuai hari itu, ya kan? Begitu. Atau mau seragam media sosial silakan. Ibu siapa pakai merah? Ya silakan, Bang Manu. Terima kasih Bapak. Begini, saya dari Aplikasi Bangsa menyambut penghargaan untuk sekolah di saat anaknya mendapat juara. Siap. Ya. Waktu itu di SD Don Bosco itu kan mendapatkan yang tahun lalu satu gedung kan. Betul. Ya. Dan kami sebagai sekolah-sekolah swasta juga membutuhkan yang itu. Tapi karena Aplikasi Bangsa bangunannya masih bermasalah. Betul. Apakah bisa itu dialokasikan di dana atau bagaimana? Jangan di gedungnya. Makasih Bapak. Itu saja. Jadi begini, ibu sebetulnya waktu itu saya kasih kali prioritas itu tidak benar. Saya selalu buat pernyataan begini, lembaganya yang swasta, anaknya anak bangsa. Tidak ada anak swasta di situ Bapak Ibu. Saya anak ada citra bangsa. Berarti kalau saya mau dikotomi, saya anak swasta. Anak bangsa semua. Hanya dalam hal mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat berpartisipasi lewat sekolah yayasan, ya toh? Negara lewat sekolah-sekolah pemerintah, impres negeri, ya toh? Maka kemarin ibu itu, kenapa saya tidak alokasikan? Karena dia punya persyaratan harus tanah milik yayasan yang dibuktikan sertifikat atas nama yayasan. Itu yang kita agak problem di situ. Akhirnya itu sebetulnya kemarin kalau ibu ingatkan saya, bisa saya organisasi peralatan TIK saja. Laptop. Ibu, nama siapa Bu? Saya Koryang Sejal dari SDN bertingkat Naik Koten. Ibu, anak-anak ibu juga lolos masuk di 25 besar. Puji Tuhan kali ini mereka diberi kesempatan untuk lolos penyisihan ke 25 besar. Mungkin sedikit gambaran kesiapan anak itu. Ya. Jadi memang perekrutan ini semenjak surat itu keluar, akhirnya kami sudah ada bimbingan terhadap 2 tim sebenarnya yang kami kirim, tapi hanya 1 tim saja yang lolos. Bimbingannya itu setiap hari sebelum pulang sekolah kita kasih anak bimbingan itu kurang lebih dari jam 12 sampai jam setengah 2 setiap hari. Setiap hari ya, seperti itu, untuk persiapan ke sana. Persiapan terlebih untuk lomba ini. Terkait technical meeting hari ini? Technical meeting hari ini sangat jelas, mulai dari teknisnya sampai dengan materi lombanya. Jadi menurut saya sudah sangat jelas sehingga nanti saat lomba tidak ada lagi kendala. Oke. Harapan ibu? Harapan saya di semua tim yang bertanding itu bisa sportif sehingga yang keluar sebagai juara adalah yang terbaik dari Kota Kupang. Kita berharap juga peningkatan literasi numerasi kita makin lebih baik. Terkait dengan tujuan dari dinas sendiri untuk meningkatkan literasi dan juga numerasi dari Kota Kupang ini dapat meningkat karena sudah terlalu banyak kompetensi yang dibuat. Jadi mohon untuk semua sekolah bisa berpartisipasi agar dampak berikutnya adalah literasi dan numerasi menjadi naik pada rapat pendidikan di tahun yang akan datang. Ceritanya ada bonus yang luar biasa. Iya, benar sekali. Bonus yang ditawarkan oleh dinas itu sangat menggiurkan. Ya, jadi ini memberikan kami motivasi yang sangat besar untuk saya dan tim dari SDN bertingkat Nekoten bisa ada dalam bagian ini. Pak Kabit coba singgung sedikit bahwa era sekarang ini orang kurang menghargai orang yang berprestasi. Iya, saya bersyukur ada di lingkup dinas Kota Kupang yang sangat menghargai prestasi karena di daerah lain bahkan secara keseluruhan Indonesia saja kurang menghargai prestasi. Jadi saya sangat bersyukur ada di lingkup Kota Kupang. Semoga ibu dan anak-anak ibu sukses dan kemudian sekolah ibu menjadi sekolah yang jadi kebanggaan juga kita bersama. Selamat pagi, terima kasih Bu. Pagi Pak. Nama siapa Bapak? Nama lengkap saya Pak Sukarabes Obe dari SD Katolik Meribunkan. Oke, ini terkait dengan kegiatan lomba nih. Kesiapan seperti apa Bapak anak-anak kita? Kesiapan lomba terkait dengan anak-anak ini memang
saya melakukan seleksi di sekolah asal saya, uji coba mereka semenjak saya usulkan ke dinas kemudian lalu saya follow up mereka terus terkait dengan mata pelajaran matematika, IPA dan masing-masing. Ini sudah siap nih. Sudah dipersiapkan. Menjelang makin lebih siap lagi Bu. Iya, menjelang ini saya siapkan lebih matang lagi untuk bertanya di kontestasi lomba cerdas-cermat jenjang SDNI Sekota Kupang. Terkait dengan apa technical meeting hari ini materinya? Terkait dengan technical meeting hari ini materinya terkait dengan baik ya baik jalannya baik demi kelancaran kegiatan pada hari Senin dan Selasa nanti ya. Hari Senin dan Selasa. Oke, baik. Harapan Bapak ke depan terkait dengan usaha-usaha dinas meningkatkan rating numerasi dan literasi. Iya, harapan saya ke depan usaha-usaha dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Kupang terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi. Harapan saya adalah ditingkatkan terus dan ditunjangi dengan wujud nyata, melibatkan peserta didik di setiap satuan pendidikan untuk bisa mengambil bibit-bibit benih-benih terkait dengan kemampuan literasi dan literasi. Apresiasi terhadap mereka yang berprestasi penting, Mbak? Luar biasa, apresiasi itu sangat penting kepada mereka yang berprestasi, dalam hal ini peserta didik, dan juga bagi para pendidik dalam hal ini dalam bentuk sertifikat piagam itu sangat akan memotivasi mereka lebih, memotivasi para pendidik dan juga peserta didik untuk lebih berjuang lagi ke event-event. Terkait bonus yang ditawarkan nanti bagaimana? Terkait dengan bonus yang ditawarkan dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Kupang itu luar biasa kan? Luar biasa bagi saya sebagai pendidik pendamping dari Satuan Pendidikan SD Katolik Maria Bunda Karmel dan juga kepada peserta didik dan rekan-rekan pendamping dari sekolah-sekolah lain. Baik, terima kasih untuk komentar Pak. Semoga sukses dengan anak-anaknya di hari Senin mendatang. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Salam literasi. Salam literasi.